kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil menangkap satu buron kasus pembunuhan Vina Dewi dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Identitas DPO yang buron sejak 8 tahun lalu itu adalah Peggy Setiawan alias Perong alias Egi. Peggy ditangkap kepolisian saat berada di Bandung. Dengan ditangkapnya Peggy, masih ada 2 pelaku yang hingga kini masih berkeliaran, yaitu Andi dan Dani. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Permintaan keterangan terhadap 7 terpidana tersebut berkaitan dengan status daftar pencarian orang atau DPO pelaku lainnya. Lewat penangkapan Peggy, akankah menjadi pintu masuk menguak tabir kematian 2 sejoli di Cirebon? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, petugas gabungan dari Polda Jawa Barat, Polres Cirebon Kota dan ini mendatangi salah satu rumah pelaku DPO pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Dalam pemeriksaan dan juga penggeledahan yang berlangsung di Desa Kepompongan di Kecamatan Talun, Cirebon ini, petugas kepolisian memeriksa 3 orang di sana, yaitu adalah keluarga dari Peggy alias Perong. Nah, selama 3 jam petugas meminta keterangan dari 3 orang keluarga Peggy tersebut, serta juga menggeledah rumah ini dan kabarnya memang menemukan sejumlah barang bukti yang kemudian juga sudah dibawa ke Mapolda Jawa Barat. Apa-apa saja barang-barang buktinya mungkin memang tidak dirilis. Nah, ini yang akan kita coba cari tahu dari rekan kita yang berada di lapangan langsung menuju ke lokasi penggeledahan di sana, rumah dari Peggy. Ada Sekar Wanda yang akan mengabarkan dari sana. Sekar, informasinya mungkin Anda punya informasi lebih detail mengenai hal ini. Barang-barang yang disita oleh kepolisian sebagai barang bukti dan keterangan dari masyarakat seperti apa? Silakan. Ya, baik, selamat pagi Alfat Kamarati dan juga pemirsa. Situasi terkini dari kediaman Peggy Setiawan yang berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terpantau pagi ini masih sangat sepi. Kini saya berada di tengah hutan karena memang kediaman dari Peggy Setiawan ini berada di tengah hutan. Di mana jika saya dapat gambarkan, ini di belakang saya ini ada jalan yang mengarah ke kediaman Peggy Setiawan. Memang tidak terpantau ataupun tidak terlihat adanya warga ataupun pihak keluarga yang berada di sekitaran kediaman Peggy Setiawan. Hingga pagi ini masih terlihat sepi, belum terlihat juga adanya aktivitas yang berada di kediaman Peggy Setiawan. Nah, apabila tadi dari Alfat menanyakan apakah sudah diketahui alat bukti apa saja yang dibawa oleh pihak Polda Jawa Barat, hingga kini masih belum terkonfirmasi. Memang karena dari pihak kepolisian sendiri juga belum memberikan klarifikasi ataupun penjelasan terkait alat bukti apa saja yang diamankan untuk mendukung dari proses penyelidikan khususnya mengenai kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Nah, kediaman dari Peggy Setiawan ini dikabarkan dari pihak RT setempat ini merupakan rumah dari kakek dan nenek dari Peggy Setiawan. Memang ada beberapa anggota keluarga yang tinggal di sini dan juga kemarin anggota keluarga tersebut juga dimintai keterangannya dari pihak kepolisian, di mana dikabarkan ada kakek nenek yang tinggal di rumah Peggy Setiawan ini dan juga memang ada ibu dan juga ayah. Namun untuk ayah dari Peggy Setiawan ini dikabarkan sudah pergi ke Bandung untuk memang bekerja di sana sebagai kuli bangunan. Dan dikabarkan Peggy Setiawan ini juga memang pergi ke Bandung beberapa waktu lalu untuk mengikuti ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan. Berdasarkan informasi dari pihak RT sendiri, Peggy Setiawan ini terakhir
terlihat yaitu 5 hari yang lalu. Dirinya terlihat menggunakan jaket berwarna hitam dan juga masker, dan tidak diketahui Peggy Setiawan ingin berpergian kemana. Dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, memang sosok Peggy Setiawan ini tidak mudah bergaul atau tidak bersosialisasi, sebagaimana memang Peggy Setiawan ini karakternya adalah orang yang pendiam, sehingga warga sekitar menganggap untuk Peggy Setiawan ini memang tidak sering bersosialisasi dengan warga sekitar. Adapun yang dapat saya kabarkan pada pagi hari ini dari Peggy kemarin juga dari pihak kepolisian, yakni bersama dengan Polres Kota Cirebon dan juga Polda Jawa Barat ini melakukan penggeledahan selama 3 jam lamanya. Dan ada beberapa alat bukti dan juga keterangan yang dimintai oleh pihak Peggy Setiawan, dan berdasarkan informasi dari warga sekitar juga dari keluarga Peggy Setiawan ini terlihat cukup kaget mengingat ada pihak kepolisian yang hadir di kediaman Peggy Setiawan. Untuk sementara informasi yang dapat saya berikan, saya kembalikan kepada Anda, Alfat dan Kamarati di studio. Baik, terima kasih Sekarwanda atas laporannya langsung dari Cirebon, Jawa Barat, di mana ini menjadi lokasi dari rumah Peggy alias Peron, DPO yang kemarin sudah diamankan oleh pihak kepolisian, yang kabarnya juga sejumlah barang bukti sudah diamankan dari rumah DPO tersebut. Ya, nanti kita akan bahas ya mengenai identitas Peggy ini, apakah benar DPO yang dimaksud. Mudah-mudahan sih seperti itu, karena memang ini sudah keterangan resmi dari pihak kepolisian, tapi kita akan coba gali lagi di segmen selanjutnya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita beralih lagi ke informasi mengenai perkembangan kasus pembunuhan Vina. Ada 7 terpidana pembunuhan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang dipindahkan dari sebelumnya dari Lapas Cirebon ke Lapas Bancai dan juga ke Rutan Kebonwaru di Bandung. Nah, mereka ini dibawa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar untuk memang diperiksa kembali. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah mendekam di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat sejak tahun 2016 dititipkan sementara ke Lapas Bancai dan Kebonwaru, Bandung. 4 terpidana ditempatkan di Kebonwaru dan berada terpisah dari tahanan lainnya. Sementara sisanya diperiksa di Rutan Bancai. Kepala Rutan Kebonwaru Suparman mengatakan, pemindahan para terpidana ke lapas dan rutan di Bandung untuk memudahkan pemeriksaan. Yang meminta memindahkan ke sini. Pak, identitas 4 terpidana yang di lapas Kebonwaru siapa aja? Itu ada 4 orang. Yang pertama Ripaldi, kedua Hadi Saputra, yang ketiga Suprianto, yang keempat Eka. Itu alasannya dititip ke sini kenapa, Pak? Karena dari Polda Surat untuk kepentingan pendidikan ya. Berarti sisanya 2 orang lagi di mana, Pak? Silakan tanya ke Polda. Kita hanya terima 4 orang aja. Pak, mereka di ruang khusus atau digabungkan sama terpidana? Untuk sementara ini kita taruh di karantina. Karantina. Itu sempat melakukan, sempat diperiksa di sini di Polda, Pak? Belum ya. Baru mereka mengantar. Mungkin ya saya nggak tahu, nanti ya mereka akan bersurat untuk bisa bond dan sebagainya pemeriksaan. Nanti akan kita. Yang penting saya terima 4 orang dari Lapas Cirebon. Dari 8 tersangka, 7 terpidana divonis penjara seumur hidup. Sementara Saka Tatal sudah bebas setelah menjalani masa hukuman di Lapas Cirebon. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, kemarin Polda Jawa Barat sudah berhasil mengamankan 1 DPO Peggy alias Peron. Ini yang selama ini 8 tahun ini buron. Sebenarnya kita memberikan apresiasi, pihak kepolisian sudah berhasil menangkap setelah kembali viral kasus ini pasca kematian Vina 8 tahun yang lalu ya. Tapi banyak masyarakat yang juga berkomentar, jangan sampai ini penangkapan adanya peradilan sesat, salah tangkap, salah mengadili, tidak transparan. Bagaimana juga pihak kepolisian bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini memang benar-benar Peggy alias Peron DPO yang selama ini memang benar-benar dicari. Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru.
penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil menangkap satu buron kasus pembunuhan Vina Dewi dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Identitas DPO yang buron sejak 8 tahun lalu itu adalah Peggy Setiawan alias Perong alias Egi. Peggy ditangkap kepolisian saat berada di Bandung. Dengan ditangkapnya Peggy, masih ada 2 pelaku yang hingga kini masih berkeliaran, yaitu Andi dan Dani. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Permintaan keterangan terhadap 7 terpidana tersebut berkaitan dengan status daftar pencarian orang atau DPO pelaku lainnya. Lewat penangkapan Peggy, akankah menjadi pintu masuk menguak tabir kematian 2 sejoli di Cirebon? Tim TV One mengabarkan. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan kasus ini mulai terungkap dengan adanya penangkapan terhadap DPO yang selama ini dicari? Kita ingin memastikan hal itu agar tidak terjadi peredaran sesat seperti yang tadi Ratih bilang. Nah, untuk itu kita bahas mengenai kasus ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui studio dan juga melalui daring. Ada Bang Kudri Sitompul selaku pakar hukum pidana UI. Selamat Selamat pagi, Pak Kudri. Lalu ada Pak Albertus Wahyu Rudanto selaku anggota Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Wahyu. Pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mbak. Ya, dan selanjutnya juga ada Mbak Putri Maya Rumanti selaku kuasa hukum dari keluarga Vina. Selamat pagi Mbak Putri. Assalamualaikum. Pagi Mbak Putri. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Iya, saya ingin ke Mbak Putri dulu untuk mengenai kasus ini menanggapi penangkapan yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap Peggy alias Perong. Ada Peggy Setiawan yang kemudian ditangkap. Nah, apakah ini sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukum dan juga pihak keluarga Vina misalnya, apakah ini memang benar Peggy yang dimaksud? Iya Mas, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi perihal penangkapan Peggy alias Perong, itu kan kami dapatkan informasinya memang dari kepolisian Polda Jabar. Namun kalau menanyakan apakah itu benar orangnya, memang pihak keluarga juga tidak mengetahui wajahnya seperti apa sebenarnya, begitu Mas. Oke. Tapi apakah ada keterangan lanjutan dari pihak kepolisian untuk meyakinkan bahwa ini memang benar Peggy yang dimaksud terhadap pihak keluarga Vina atau kuasa hukum misalnya? Sampai hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi apapun gitu Mas dari Polda Jabar Mas. Masih menunggu juga kami. Oke, masih menunggu berarti ya informasi yang akan diberikan secara lengkap oleh Polda Jawa Barat. Saya mau ke Pak Wahyu dulu kalau begitu. Pak Wahyu, kalau melihat kan Kompolnas juga memantau jalannya kasus ini Pak. Bagaimana masyarakat dapat diyakinkan bahwa Peggy alias Perong ini memang benar-benar DPO yang selama ini dicari begitu kan? Jangan sampai ada salah penangkapan lagi atau salah peradilan dan lain sebagainya. Ini bukti-bukti apa yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian? Iya, terima kasih. Jadi begini, Kompolnas memang day to day mengamati, mengawal, dan secara serius kita melihat kasus ini sebagai kasus menonjol yang harus kita pantau dan kita kawal. Yang pertama tentu kita apresiasi dengan keberhasilan menangkap, itu berarti kan Polri dalam hal ini Polda Jabar secara kualitas kompetensi itu punya kemampuan karena dalam waktu cepat bisa mengungkap dan menangkap satu DPO. Tetapi sayangnya keberhasilan ini kan diawali dengan adanya viral film Vina sebelum 7 hari. Sehingga menurut kami di Kompolnas ini juga harus dievaluasi karena 8 tahun yang lalu kejadian ini sudah ada dan dibiarkan begitu saja. Jadi menurut kami yang terjadi sekarang ini bukan membuka kasus, tapi sebenarnya menuntaskan kasus. Tentu saja dengan 8 tahun jaraknya kan harus ada effort lebih. Karena TKP berubah, ada mungkin bukti baru, keterangan berubah, bahkan ketika kami mendorong untuk memeriksa kembali itu kan sempat ada pro dan kontra, ini kan sudah ada putusan dan sebagainya, dan sekarang bisa menangkap. Maka harapan kami Kompolnas dilakukanlah audit investigasi atau audit penyidikan, dicek betul ketika proses pertama itu sudah SOP-nya benar atau tidak, pembuktiannya benar atau tidak. Karena begini, yang beredar di netizen kan kemarin salah tangkap, tapi yang beredar setelah ditangkapnya Peggy ini justru jangan asal tangkap,
jangan sampai diksi asal tangkap ini kemudian justru merburu citra Polri. Ini menurut kami peringatan untuk polisi, artinya remind untuk polisi harus lebih hati-hati karena sekarang yang ngawasi nggak hanya Kompolnas, yang ngawasi ini netizen 62 di mana jumlahnya jutaan, sehingga menurut saya langkah-langkah yang sekarang disampaikan, kemarin sudah ada statement menangkap. Kemudian netizen kan saya pantau sekali di medsos itu mendesak untuk ditampilkan wajahnya. Tapi kan polisi dengan alasan penyidikan masih menunda. Nah ini kita ingin agar prinsip-prinsip scientific crime investigation dilakukan benar, kemudian audit investigasi dilakukan, sehingga jangan sampai tadi diksi salah tangkap ini berubah menjadi asal tangkap. Ini akan lebih berbahaya daripada yang kemarin sudah berkembang setelah viral ini. Ya. Baik, Pak Wahyu, kalau bicara masalah audit investigasi, ini perlu tidak untuk melibatkan keluarga korban misalnya, atau keluarga para terpidana misalnya, untuk kemudian meng-cross-check lagi agar narasi-narasi yang tadi salah tangkap, salah investigasi tadi bisa dihindari begitu? Jadi kalau dilakukan audit investigasi itu artinya langkah-langkah yang pernah dilakukan 8 tahun yang lalu harus dicek, karena kan sudah ganti penyidik, ganti Kapolres. Ini kan dari estafet berkas. Nah itu kan checkingnya ini kan harus detail. Nah, karena memang 8 tahun ini akan ada effort tersendiri. Ini saya kira yang menjadikan tentu saja harus juga melakukan cross check kepada korban. Dan tetapi harus diingat 8 tahun itu banyak perubahan-perubahan, wajah berubah, kemudian TKP berubah dan lain-lain, sehingga memang harus sangat-sangat detail dalam audit investigatif. Justru disinilah pentingnya adanya scientific crime investigation, sehingga apa yang disampaikan bukan sekedar katanya, tetapi ada fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oke, Pak Wahyu, kalau melihat kan ini pihak kepolisian saat merilis DPO ini kan tidak cukup clear begitu ya, tidak ada sketsa wajah, tidak secara lebih detail begitu, menginformasikan berbeda dengan DPO yang mungkin dirilis oleh pihak kepolisian di kasus yang lain. Tapi kalau melihat untuk kita tidak mendiskreditkan pekerjaan dari si DPO ini ya, Peggy, yang dikatakan bahwa pekerjaannya adalah buruh, tapi apakah yang membuat pihak kepolisian 8 tahun itu waktu yang cukup lama? Apa sih kendalanya sebenarnya? Apakah karena ganti identitas? Karena kan diketahui ternyata warga di Bandung juga mengetahui sosok ini, sering berkomunikasi, sering berbincang, kemudian juga ya hanya pindah lokasi dari Cirebon ke Bandung yang lokasinya notabene tidak begitu jauh begitu dari Cirebon. Apa sih sebenarnya Pak? Mungkin Kompolnas sudah mendalami kepada pihak kepolisian? Jadi terus terang saja, Kompolnas melihat setelah diputarnya film Vina belum 7 hari, itu banyak pihak terkaget-kaget, banyak kebakaran jenggot, sehingga kemudian apalagi tekanan publik ya, terutama publik dari netizen itu sangat kuat sekali. Nah, maka kami berpandangan bahwa sebetulnya ini polisi menurut kami kalau memang belum pasti betul jangan terlalu cepat lah. Lebih baik kita ngomong terbuka. Saya akan sampaikan di beberapa media. Sekarang bukan zamannya lagi kita nutup-nutupi, bukan zaman lagi kita hanya sekedar bikin statement. Saya kira ini menjadi penting karena semoga saja yang ditangkap ini benar. Kemarin alasannya kan karena penyidikan sehingga nggak bisa dibuka ke publik. Semoga saja benar. Tetapi kalau sampai kemudian nanti ada masalah baru lagi, kan ini jadi tambah rumit. Maka kami memberikan saran berhati-hati karena sekarang ini lagi yang ngawasi banyak, nggak kayak dulu lagi. Dulu bisa seperti ini nggak usah dibuka. Maka statement awal yang menyatakan dibuka kembali itu menurut kami keliru. Ini kan persoalan yang belum tuntas. Pengalaman inilah yang harus dijadikan pelajaran. Lain kali kalau ada kasus ada seperti ini dituntaskan. Kalau mundur sampai 8 tahun ini namanya sudah nggak lagi keseriusan waktu itu kalau menurut kami. Karena nggak serius jadi seperti ini. Jadi tambah rumit. Coba kalau waktu itu serius. Kan nggak sampai nunggu 8 tahun sudah, apakah terbukti, apakah ada masalah atau ada hambatan, karena akan terbongkar semua. Ya. Oke, saya ingin ke Pak Kudri. Ya. Ini sudah 8 tahun, sudah kadung terjadilah seperti itu. Artinya tidak ditangani secara serius pada saat itu dan sekarang baru diseriusi. Nah, bagaimana kemudian langkah dari pihak kepolisian untuk bisa meyakinkan pada publik bahwa pemeriksaan yang kami lakukan ini benar loh, ini sudah sesuai aturan hukum loh. Nah, pandangan dari pakar hukum pidana seperti apa? Tapi dijawab setelah jeda ya, Pak Kudri ya. Okay. Boleh. Kami kembali sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Anda kembali di Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin langsung ke Pak Kudri. Pak Kudri, untuk menjawab pertanyaan yang tadi menggantung, bagaimana kemudian langkah kepolisian agar kemudian memastikan ke publik ini pemeriksaan prosedur sudah benar, pemeriksaan sudah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Ini bagaimana memastikannya? Saya kira harus melibatkan masyarakat ya. Seperti apa tuh? Ya misalnya dari perguruan tinggi ya. Kemudian ada beberapa katakanlah ya tokoh-tokoh masyarakat yang nggak usah diragukan integritasnya gitu, yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa terhadap perkara ini kecuali ingin mengungkapkan kebenaran dan menegakkan hukum dan keadilan. Saya kira ya kita banyak integritas. Sebagai ahli pakar itu untuk memberikan masukan bukan selain masak itu mengikuti penanganan perkara itu ya. Jadi jangan ada ini lagi keraguan-raguan bahwa memang ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan acara. Saya mengerti bahwa ini kesulitan ya karena perkaranya ini sudah lama dan dahulu itu mungkin kalau kita lihat cerita ini tidak ditangani secara sesuai dengan SOP yang gitu ya. Karena yang pertama menangani kan sebenarnya bukan kepolisian yang berwenang. Ya, yang menangani perkara ini, kemudian dibawa ke tingkat ke Polda baru ini ya. Jadi ini kan dalam perjalanan itu bisa bias perkara itu gitu ya. Dan betul nggak bahwa penanganan itu sebenarnya itu tidak ada katakanlah campur tangan atau kepentingan intervensi lain pada ini. Jadi ini masalah. Dan ini kan sebenarnya menyangkut integritas institusi kepolisian gitu ya. Dan kenapa masyarakat begitu terlalu antusias ya merespon perkara ini? Karena kan ada rasa keadilan yang terusik ya gitu ya. Terus sehingga timbullah macam-macam yang keadaan seperti yang kayak sekarang, apalagi sekarang dunia ini post truth. Kita dalam pemberitaan yang sudah 8 tahun itu banyak, sehingga juga menimbulkan ada korban-korban lain yang nggak perlu ada salah orang diduga ini ya karena sudah ada stigma ya bahwa dia anaknya siapa ya bapaknya siapa jadi gitu kan juga, ya? Jadi ini jadi korban semua. Jadi sedangkan orang pelaku yang sebenarnya masih bebas berkeliaran gitu loh di luar ini kan yang menimbulkan di masyarakat, loh kok tiba-tiba ada film gitu loh. Iya kan, film gitu. Kalau aja nggak ada film, mungkin perkara ini nggak terungkap. Dan masyarakat ini akhirnya berpikir, jangan-jangan peristiwa ini atau perkara ini seperti fenomena puncak gunung es. Iya kan, perkara ini ketahuan. Iya kan, perkara yang lain kayak begini. Nah ini kan sebenarnya menjadi tanggung jawabnya pimpinan Polri. Terus ditambah lagi kalau betul ya bahwa pemeriksaan itu dilakukan dengan kekerasan ya di zaman era modern seperti ini yang kita sudah mengakui hak asasi, kita sudah meratifikasi pemeriksaan tanpa ada penyiksaan, tapi ada ya kan. Nah ada beberapa mantan petinggi Polri dan itu seolah-olah tidak ada, tapi ini faktanya ada. Tapi berarti Pak Kudri kita harus berpegangan pada apa? Kalau melihat kan sudah ada terpidana, sudah menjalani hukuman, berarti sudah ingkrah dalam arti seperti itu kan. Tapi kalau kita mengusut di awal kabarnya ada BAP yang diganti dan lain sebagainya. Belum lagi ada para terpidana yang mengaku ini salah tangkap. Kemudian juga nampaknya masyarakat juga bingung mana yang benar, mana yang salah begitu. Apakah memang harus kita start dari awal, penyidik-penyidik yang saat itu menangani kasus ini juga harus diminta keterangan, kemudian terpidananya juga harus diminta keterangan dan lain sebagainya untuk dapat mengungkap sebenar-benarnya kasus ini, Pak? Ya, saya akan merefer keterangannya Pak Wahyu tadi ya. Ini perkara ini menuntaskan, bukan membongkar. Nah, sekarang pertanyaan, betul nggak ini menuntaskan? Karena sudah ada fakta bahwa orang yang terpidana yang sudah keluar, dia menyatakan dia tidak melakukan, tapi karena dia takut, karena dia itu akhirnya ini. Sehingga kan kalau dibilang, oh kenapa kamu baru sekarang? Kita lihat posisi orang itu siapa. Dalam posisi yang rendah itu dia wajar, dia takut kekhawatiran itu. Karena dia mengalami pemeriksaan kekerasan dalam ini. Ya, kalau kecuali dia bohong. Ya kan, tapi ya kita nggak tahu apa dia bohong. Kita anggap kalau betul ini kan bagaimana keadaan pemeriksa atau peradilan pidana kita kok masih ada
100 tahun, cara-cara 100 tahun yang lalu masih dilakukan gitu loh. Ya kan? Di mana kita sudah meratifikasi pemeriksaan anti kekerasan, kita sudah punya HAM. Nah, ini satu. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang saya kira iya, ya. Saya kira ini sudah dilakukan oleh kepolisian. Tadi kita sebut ada audit. Ya, artinya ada pemeriksaan ulang. Nah, sekarang secara internal Polri ya. Nah, kalau permasalahannya perkara ini dibuka berdasarkan perkara yang lama, itu sulit karena ini secara yuridis karena inkrah. Tetapi karena ada yang baru, ini dia yang 8 orang ini ya akan menjadi saksi terhadap pelaku yang belum pernah diperiksa. Oke. Iya kan, itu berarti kalau misalnya nanti ada 3 DPO yang sudah tertangkap akan menjadi saksi, terpidana ini akan menjadi saksi saksi terhadap yang baru. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apa betul dia DPO 8 tahun? Ya. Ya kan? Kalau kita lihat daftar pencarian orang kapan diumumkannya? Baru keluar baru-baru ini. Nah, kesulitannya saya kira memang memberikan katakan sketsa wajah. Orang-orang yang lama itu juga ragu gitu. Itu satu. Kedua, mungkin polisi hati-hati. Dia nggak mau kasih sketsa, jangan sampai salah tangkap lagi gitu loh. Nah, ini gitu. Nah, jadi pertanyaan, apakah betul dia ini si Peggy? Oke. Iya kan? Kalau betul Peggy, apakah dia orang yang disuruh, apa memang dia intelektual provokatusnya, otaknya gitu loh. Nah, kita lihat, kalau dari lihat latar belakang keluarganya, apa iya dia punya kendaraan? Dia bisa menjadi geng motor kayak ini gitu loh. Iya kan, itu kan publik kan menanya apa iya. Kalau melihat dari backgroundnya kayaknya warga sipil biasa ya, nampaknya tidak sulit untuk pihak kepolisian untuk menangkap, mungkin tidak sampai 8 tahun. Jadi kan yang dikatakan Peggy ini kan berdasarkan dari 8 orang ini. 8 orang ini apakah dia mau menyembunyikan pelaku yang lain? Dia menyebutkan orang sembarangan, kita nggak tahu. Ya kan kita nggak tahu. Lagi. Ya ini karena mereka. Nah, pertanyaannya sempat dicabut berita acara. Itu kan tanda-tanda bahwa sebenarnya ada sesuatu. Kita nggak tahu karena dia menyambut itu karena keinginannya sendiri atau ada orang lain yang menyuruh nyambut. Itu kan kita nggak tahu juga persoalan ini. Nah, salah satu keraguan itu juga ditunjukkan atau diungkapkan oleh kuasa hukum 5 terpidana nih. Ada Pak Yogi Nainggolan yang meragukan sosok Peggy ini karena menurut informasi yang ia terima bahwa si Peggy ini dilaporkan oleh pemilik kontrakan dia karena punya nama yang sama. Nah, ini bagaimana kemudian dari pihak kuasa hukum dari keluarga Vina menanggapi hal ini? Bagaimana kemudian keluarga Vina bisa meminta kepastian bahwa sosok ini adalah Peggy yang dicari? Apakah ada langkah-langkah pasti begitu dari pihak keluarga? Iya, Mas. Mbak Jadi Putri. kami juga, iya baik-baik, Mas. Perihal penangkapan tersangka baru yang di DPO, yang dikatakan itu adalah DPO, kami juga tentunya meminta kepada pihak kepolisian jangan juga terburu-buru sampai nanti ternyata salah tangkap juga gitu. Tentunya kami juga ingin sekali memastikan apakah benar yang ditangkap itu adalah Peggy yang diduga selama ini menjadi DPO. Ya, harapan kami tentu nggak mau juga kami menjadi masalah di kemudian hari gitu, atau hanya ini menjadi satu omongan saja supaya tenang baik dari keluarga Vina maupun dari masyarakat Indonesia gitu kan, karena sudah tertangkap nih pelakunya gitu. Nah, kami intinya kalau itu pun benar Peggy, berarti kan ini sangat mudah sekali untuk ditangkap gitu. Kenapa harus nunggu 8 tahun? Nah, kalaupun nanti itu bukan Peggy, ya berarti kan kita harus mencari lagi, Mas. Itu lebih baik pelan tapi pasti, tapi jangan juga akhirnya pelan tidak ada kepastian begitu. Pak Putri, kalau kita mendengar dari media sosial kuasa hukum dari almarhumah Vina, ya Bang Hotman begitu ya, sempat menyatakan ada keterkaitan dengan mantan pejabat daerah dan lain sebagainya. Berarti sudah mengantongi dong, kira-kira siapa ini kalau kuasa hukum sudah mengatakan ke publik, berarti sudah ada dong kira-kira siapa yang diincar, yang dicari, yang DPO ini?
Iya, sebenarnya itu dugaan ya Mbak, dugaan karena mendapatkan informasi dari beberapa informan. Jadi sebenarnya itu bukan pasti, Bapak itu kan hanya menyampaikan apakah mungkin dugaan keterlibatan dari salah satu pejabat gitu. Jadi belum memastikan bahwa itu adalah anak seorang pejabat. Kan bisa saja ponakannya atau apa gitu. Namun kami juga nggak bisa memastikan, Bang Hotman juga nggak bisa memastikan bahwa itu anak pejabat, hanya beliau memberikan clue, ada kemungkinankah gitu, karena kan yang dilihat ini kan 8 tahun tidak terungkap gitu loh Mbak, tidak tertangkap, berarti kan ada dugaan ada pembekingan kah gitu agar ini tidak terungkap gitu loh. Jadi bukan menunjukkan atau memastikan itu adalah anak seorang pejabat ataupun anak seorang anak polisi gitu maksudnya. Jadi hanya menunjukkan aja apa sih seperti petunjuk gitu loh Mbak. Ya. Nah, salah satu upaya untuk mengkonfirmasi identitas Peggy Setiawan ini adalah pelakunya atau bukan, mungkin bisa mengkonfirmasi ke Linda, teman dari Vina yang selama ini juga sepertinya mengetahui begitu wajah setidaknya dari Peggy Setiawan. Apakah ada upaya dari kuasa hukum untuk mengkonfirmasi hal ini kepada Linda? Nanti dijawab usai jeda ya. Kami kembali sesaat lagi, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung ke Mbak Putri. Mbak Putri, apakah ada upaya dari pihak kuasa hukum dan juga keluarga Vina untuk kembali menghubungi Linda nih, teman dekatnya yang kemudian kemungkinan mengenali sosok Egy? Iya Mas, kalau perihal Linda, saya sih mendapat informasi itu ada dia dan mungkin saatnya nanti dia akan keluar gitu Mas. Kami juga pasti akan mengkonfirmasi terlebih dahulu, kami juga akan mencoba menghubungi Linda dan insya Allah Linda siap untuk bertemu, tapi untuk saat ini memang Linda belum bisa gitu Mas, karena mungkin yang kami lihat banyak hujatan-hujatan netizen tersebut ya, sehingga dia seperti merasa terganggu juga gitu. Jadi kami nanti pasti akan bertemu dengan Linda gitu. Kami sedang mengatur jadwal aja Mas. Kalau dari kuasa hukum korban atau Vina ini, Mbak Putri tahu nggak, kan kabarnya dibilang ada 3 DPO, kabarnya dibilang ada 4 DPO, terus kemudian menjadi 3. Satunya lagi ini dari kuasa hukum tahu nggak Mbak siapa? Siapa dan Iya, kenapa jadi saya bilang sendiri. gitu? Iya. Jadi gini Mbak, kemarin itu kan saya komunikasi dengan kuasa hukum tersangka Pak Jogi ya. Pak Jody. Nah, Pak Jody menyampaikan, bercerita sedikit dengan saya bahwa sebenarnya di dalam BAP itu tertuang ada 4 orang nama yang belum tertangkap. Nah, kalau tidak salah itu namanya Andre, Andika, Andi, dan Dani kalau enggak salah itu ya, 4 orang itu Mbak. Enggak, Peggy, Andika, Andre dan Andika. Nah, makanya di sini kami ini masih bertanya apakah nama Andi dengan Andika itu satu orang atau beda orang gitu, Mbak. Nah, ini yang belum kami bisa mendapatkan jawabannya, baik dari Pak Jogi juga belum bisa mengatakan kenapa, kemudian dari kepolisian juga kami belum bisa komunikasi sama sekali, Mbak. Baik Mbak Putri. Saya mau ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau melihat keterangan dari terpidana ini kan katanya tidak mengenal 3 DPO begitu ya. Waktu itu mengatakan seperti itu. Kalau semua terdakwa mencabut semua keterangan terhadap 3 DPO ini atau 3 tersangka lain, ini akan juga nggak sih mempengaruhi pengungkapan dari kasus ini? Dalam arti jangan sampai jalan buntu lagi begitu Pak? Tentu ini PR besar untuk Polri ya. Inilah akibatnya kalau ketika kasus itu berjalan, kemudian di tengah jalan tidak diurusi dengan serius. Karena menurut saya ketika sudah ada pencabutan BAP ketika di pengadilan oleh ke-8 orangnya, tetapi hakim tetap berkeyakinan bersalah dan memberikan vonis, kan harusnya kan polisi tanggap. Kalau ada DPO sampai sekarang ini kan DPO baru beredar tapi registrasinya, maka dengan audit tadi kita cek apakah betul DPO ini dulu terregistrasi, apakah betul dulu itu ada langkah-langkah setelah mereka mencabut BAP. Ini kan
masih simpang siur semua, sehingga kemudian muncullah spekulasi-spekulasi, komentar-komentar yang membuat semakin rumit. Menurut kami di Komnas, kalau dilakukan investigasi, kalau dilakukan kemudian kalau dilakukan audit investigasi, kemudian dicek sejak awal, lalu kemudian ditambah di cross check dengan perkembangan informasi terbaru, saya kira akan lebih mudah. Sehingga ketika kemarin mengumumkan Peggy ditangkap, kami pun juga agak ragu-ragu mengapa terlalu cepat. Kalau memang belum yakin ya sebaiknya tidak usah. Ini persoalan besar loh, kalau nanti memang keliru lagi. Moga-moga saja tidak keliru, moga-moga saja. Tapi kalau keliru lagi nanti akan jadi masalah baru lagi. Sehingga menurut saya kasus ini menjadi menarik kan karena viral. Saya berkali-kali di dalam beberapa media mengingatkan era 2016 dan 2024 itu berbeda. Waktu itu yang namanya medsos itu belum semeriah sekarang ini. Sekarang ini gegap gempita medsos sudah nggak bisa dihindari, sehingga situasi ini polisi sudah nggak bisa lagi main-main lah. Artinya kalau memang ada kasus, sekali lagi tuntaskan. Jangan sampai pending ini berbahaya, Pak. Ya. Baik, Pak Wahyu, kalau misalnya memang ada audit investigasi yang mungkin sudah dilakukan begitu ya, tentunya akan ada konsekuensi hukum dong untuk penyidik-penyidik sebelumnya yang kemungkinan ditemukan ada kesalahan misalnya. Oh ya, tentu saja kalau dalam audit dilakukan misalkan, ini kita nggak tahu kan belum tahu hasilnya dan belum dilakukan, kami baru menyarankan. Kalau misalkan di sana misalkan penyidik asal membuat BAP dan sebagainya, nanti kan ketemu, kita belum tahu bagaimana hasilnya karena memang belum dilakukan. Saran kami kalau itu dilakukan, maka apakah penyidik itu sudah sesuai dengan ketentuan, apakah penyidik itu melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan, apakah penyidik itu jujur dan sebagainya, akan terbuka semua, Mas. Ya. Baik, saya mau ke Pak Kudri. Pak Kudri, kalau melihat ini kan sebenarnya tadi bukan kasusnya yang dalam arti yang belum tuntas begitu ya. Apakah kalau melihat kasus di BAP pertama dari yang ditangkap masyarakat kan ada pemerkosaan di situ, ada pembunuhan di situ, ada penganiayaan juga. Ini harus semuanya kah diusut tuntas dalam arti kan gitu? Terpidana ini kan tidak ada yang dikenakan pasal pemerkosaan, Pak Kudri. Iya, jadi ini saya kira harus akumulatif ya, harus bersamaan. Karena kan di visumnya itu sendiri sudah ditemukan sperma di tubuhnya korban. Tapi faktanya tidak, Pak. Tapi faktanya tidak dilakukan bersamaan. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa itu tidak dipersangkakan kepada ini gitu ya. Nah, mungkin saja karena pelaku ini dia tidak melakukan kekerasan seksual, dia cuma melakukan penganiayaan, misal saja ya. Jadi kan artinya ini masih ada PR yang tertinggal, itu satu. Nah, jadi tapi sebelum ke sana saya mau menanyakan, penangkapan Peggy ini sekarang statusnya dia apa? Sebagai tersangka apa orang yang didengar keterangannya? Pihak kepolisian belum merilis itu sih. Iya, nah ini kan karena hebatnya awak media ini. Oh, jadi polisi udah ditekan publik, awak medianya canggih, sehingga polisinya baru ini, Pak itu siapa tuh Pak? Akhirnya dikasih, sehingga seolah-olah itu memang si Peggy sebenarnya belum, mungkin aja dia baru didengar keterangan, kamu nih siapa nih, kamu gini. Karena kan polisi ini kan sekarang sangat hati-hati, jangan sampai salah jalan lagi nih, seperti kayak dulu gitu ya, jangan ini. Nah, jadi kalau memang sudah statusnya dia tersangka, artinya dia confirm sudah ada bukti, bukti yang menunjukkan itu ya. Tapi ini kan mungkin saja baru ini. Nah, kalau memang sudah menjadi tersangka, ya menurut ketentuan hukumnya, ya dia wajib didampingi kuasa hukum. Kalau ini sudah tahap penyidikan. Tapi kalau masih penyelidikan nggak wajib. Nah, andai kata ya yang tersangkanya tidak mampu menggunakan jasa pengacara, maka negara menurut undang-undang baik KUHP maupun undang-undang bantuan hukum ya itu wajib menyediakan. Nah, saya kira dalam situasi seperti ini kita minta pengacara-pengacara top memberikan volunteer. Ya, volunteer. Sudah tahu dia salah kan, Pak? Tapi ya bukan, ini kan semua orang dianggap tidak bersalah dalam tidak benar. Jadi tetapi ini gitu ya, juga demi menegakkan hukum yang sebenarnya. Ya kan? Jadi ada keberimbangan di situ ya. Ya, jadi pengacara ini ya mempunyai fungsi pertama-tama supaya kepentingan hukum tersangka itu jangan dirugikan, jangan terjadi ada kekerasan lagi, dan untuk menghukum sebenarnya jangan-jangan
dia ini kan cuman orang yang disuruh. Ya, betul. Jadi orang yang 8 orang ini bilang dia aja, padahal bukan. Ya kan? Tanda kutip kambing hitam gitu. Dikambing hitamkan. Jadi ini kan kita perlu siapa sih sebenarnya the real aktornya nih siapa? Ya ini kan masyarakat yang ingin tahu gitu ya satu. Jadi dalam kasus ini juga kalau betul ada salah dihukum, ini kan kepentingan orang yang salah dihukum ini harus direhabilitasi. Ya kan ini ya karena kan misalnya si Saka misalnya. Nampaknya PR-nya banyak sekali untuk memutuskan. Dan ini semuanya berpulang kepada polisi. Memang ini sistem peradilan pidana bukan semata-mata hanya di polisi. Yang kita pertanyakan, kenapa kejaksaan itu bisa menyatakan lengkap P21 kalau ya kan polisi itu kan melimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Kejaksaan itu akan meneliti apa betul unsur-unsur pidananya sudah ada. Oh, pelakunya sudah betul nggak? Alat buktinya cukup apa tidak? Nah, kalau kita dengar keterangannya penasihat hukumnya Saka, bahwa surat dakwaannya itu bahwa korban meninggal karena ada tusukan. Ya, berbeda dengan visum. Dengan visum. Nah, ini kok bisa kejadian gitu. Kemudian pertanyaannya, kok hakim bisa mempercayai? Karena kan pemeriksaan yang sebenarnya itu bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan. Pemeriksaan untuk menghukum orang itu adalah pemeriksaan di muka sidang. Jadi karena ini karena ini perkara pidana, mestinya polisi bukan bersikap formalitas, dia secara material dibuktiin. Jadi ini ada satu rangkaian ini gitu. Yang harus dituntaskan ya. Terima kasih banyak Pak Kudri, kemudian Pak Wahyu dan juga Mbak Putri sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi.